Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Learning by Doing. Kali ini kita akan melanjutkan seri dari materi kita, yaitu matematika komputasi. Nah, kita akan melanjutkan terkait dengan representasi bilangan, yaitu ada bilangan biner, oktal, dan heksadesimal yang nanti akan kita konversikan ke dalam desimal gitu ya. Nah, jadi sebelum kita konversi gitu ya lebih jauh, jadi sebenarnya konversi bilangan ini komputer itu tidak melihat angka dan huruf gitu ya seperti kita. Nah, di sini jadi komputer tidak melihat angka dan huruf seperti kita. Contohnya misalkan kita kan bisa melihatnya, misalkan apa ya, kita bisa melihat A, kita bisa melihat kata atau kalimat dan lain sebagainya. Nah, pada level dasarnya itu komputer itu hanya mengerti dua kondisi, di mana kondisi pertama itu adalah ada sinyal listrik atau satu, atau tidak ada sinyal listrik, itu direpresentasikan menjadi 0 gitu ya. Jadi hanya mengerti dua kondisi, yaitu 1 dan 0 atau biner itu sendiri. Nah, sistem yang hanya menggunakan dua digit inilah yang disebut dengan biner. Nah, jadi biner ini adalah 1 dan 0. Bahasa alaminya komputer gitu ya. Bahasa alami dari si komputer itu adalah biner, 1 dan 0. Nah, selain biner, ada juga sistem bilangan lain yang sering digunakan dalam komputasi untuk menyederhanakan penulisan biner yang panjang, yaitu oktal dan heksadesimal. Nah, kenapa disebut biner itu penulisannya akan panjang? Itu karena memang bayangkan gitu ya, kalau misalkan kita ingin menampilkan huruf A itu pasti panjang banget, misalkan 1100 misalkan gitu. Nah, dengan bilangan yang lain seperti oktal dan heksadesimal itu akan menyederhanakan penulisan biner atau bilangan biner itu yang memang panjang. Jadi dikonversi gitu ya, dari biner gitu ke desimal dan lain sebagainya. Seperti itulah intinya teman-teman. Jadi terkait dengan komputer itu hanya mengenal 1 dan 2. 1 dan 0 gitu ya. Selanjutnya, yang pertama kita akan bahas dulu terkait dengan sistem bilangan desimal, yaitu dia mempunyai basis 10 atau radix 10. Lalu yang keduanya, di digit yang digunakan itu dari 0 sampai dengan 9 gitu ya. Jadi tidak ada 10. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Contoh misalkan angka 253. Artinya 2 dikali 10 pangkat 2 gitu ya. Terus 5 dikali 10 pangkat 1 dan 3 dikali 10 pangkat 0. Sorry ya, ini bukan 102, 101, 100 gitu ya. Tapi pangkat 10 pangkat 2, 10 pangkat 1 dan 10 pangkat 0. Nah, jadi sistem bilangan desimal ini biasanya digunakan kita gitu ya, menggunakan bilangan desimal ini untuk sehari-hari. Nah, kita akan coba membedah angka 253 ini gitu ya ke dalam si bilangan desimal. Nah, contoh misalkan ini kita di sini kita tadi ada berapa? 253 gitu ya. Di sini kita tulis misalkan 25 gitu ya. Sorry, agak 253 gini. Nah, 253 itu maksudnya apa? Jadi maksudnya di sini kan data yang digunakan itu dari 0 sampai dengan 9. Nah, untuk desimal itu ada di sini 2 dikali 10 pangkat 2. Kenapa 10 pangkat 2? Karena ini kita harus pecah dulu gitu ya di sini. Nah, karena dimulainya dari 0 itu berarti kan di sini gitu ya. 0, ini 1, ini 2 gitu ya. Dari sebelah kanan gitu ya. Di sini dari sebelah kanan. Ya, bener, dari sebelah kanan dulu. Berarti ini 0. Sorry ya teman-teman, ini 1 dan ini 2. Jadi intinya berarti 2 gini ya, sama kayak gini kan, 2 dikali gitu ya, dikali 2 dikali. Nah, kenapa 10? Karena desimal itu mempunyai radix atau basisnya 10. Maka di sini 2 kali 10 pangkatnya berapa?
pangkatnya kita ambil dari si 2 ini, berarti 0 0 1 2. Maka di sini pangkatnya 2 gitu ya. Terus selanjutnya di sini ada 5, berarti 5 gini ya. 5 dikali berapa? 10 pangkat 0 1. Berarti di sini pangkat 1. Lalu berapa lagi? 3. Ini 3 dikali ini ya. 3 dikali 10 pangkat 0 gitu ya, pangkat 0. Nah, masing-masing di sini berarti nilainya adalah 10 dikali 2 102. Berarti dikali 2 berapa? Gitu kan? Nah, jadi seperti ini. Jadi ibaratnya apa ya? Tinggal kita kalikan seperti itu. Selanjutnya di sini, ini kan kalau misalkan kita cek di sini gitu ya, 10 dikali 2 gitu ya, 10 dikali 2. Nah, contoh misalkan ini adalah ratusan gitu ya. Ini ratusan, ini puluhan, ini satuan gitu ya. Ini satuan, puluhan, dan ratusan. Jadi kalau misalkan 2 dikali 10 pangkat 2, nah, ini kan ratusan. Ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Kebalik. Nah, jadi ibaratnya 2 dikali 100 adalah 200 gitu ya. Ini 200. Nah, ini karena puluhan berarti 5 dikali 10 yaitu 50. Ini ya. Lalu ini berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Hasilnya adalah 253. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini jadi 2 kali 100 pangkat 2 yaitu 200, 5 kali 100 pangkat 1, 5 kali 10 pangkat 1, 50, dan 3 dikali 1 10 pangkat 0 yaitu 3. Maka hasilnya adalah ini 253. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman terkait dengan sistem bilangan desimal. Contoh misalkan nanti kita teman-teman coba untuk darab yang ini misalkan 160 gitu ya. Nah, 160 berarti di sini berapa? Di sini adalah sama ya. Di sini ada 0, ini ada 1 gitu ya. Dan ini ada 2. Maka berarti 1 gitu ya, di 1 dikali berapa? 1 dikali 10 pangkat 2. Dan seterusnya ini 6 gitu ya, 6 dikali gitu ya, 6 dikali 10 pangkat 1. Ini kalau di ini, terus 0 dikali 10 pangkat 0. Maka hasilnya di sini 1 dikali 100 yaitu 100 ya. 100 dikali 10 dikali 10 pangkat 2 karena ratusan jadi 100 dikali 1 yaitu 100. Terus ini 60 dan terakhir adalah ini yaitu 0. Maka nilainya yaitu 160. Oke, seperti itulah intinya teman-teman terkait dengan sistem bilangan desimal. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sistem bilangan biner atau basisnya yaitu 2. Nah, jadi si biner ini itu dia mempunyai basis atau radiksnya yaitu 2. Lalu selanjutnya digit yang digunakan adalah 0 dan 1. Udah tidak ada lagi gitu ya. Cuman hanya ada 0 dan 1 atau 1 dan 0 gitu. Nah, contoh misalkan ini sering digunakan dalam pengalamatan IP gitu ya. Ini pengalamatan IP, lalu data digital dan saklar elektronik. Ini yang sering diimplementasikan di jurusan TKJ, RPL gitu ya. SIJA itu biasanya pengalamatan IP misalkan 10
10.10.1.11 misalkan gitu ya. Cuman ada juga yang memang 192. Nah, berarti itu kan sudah bukan lagi basis 2, yaitu bilangan biner. Coba nanti kita akan bedah. Jadi intinya untuk biner itu dia mempunyai basis 2. Lalu digit yang digunakan 1 dan 0 atau 0 dan 1. Contoh yang sering digunakan yaitu pengalamatan IP. Nah, untuk sistem bilangan biner ini adalah sebuah bahasa asli dari komputer itu sendiri ya. Ini kita perlu garis bawahi di sini. Nah, contoh misalkan kita akan mengkonversikan bilangan biner ke dalam desimal. Misalkan kita mempunyai nilai desimal, karena tadi kita sudah belajar desimal gitu ya. Nah, di sini kita akan coba bukan desimal. Jadi misalkan kita akan konversi nilai ini gitu ya. Nilai ini 11,01 pangkat 2 itu ke dalam desimal. Gitu ya, ke dalam sebuah desimal. Nah, ini 1101 ini kan adalah nilai biner ya, 1 dan 0 gitu ya. Di sini ada pangkatnya atau radiksnya itu 2 gitu, atau basisnya itu 2. Nah, cara untuk pemecahannya atau penjelasannya gitu ya. Nah, di sini kita ambil 1 dulu gitu ya, 1 di sini. Misalkan Nah, jadi sebenarnya caranya itu kita kalikan aja setiap digit gitu ya, setiap digit dengan 2 pangkat pada posisinya. Dimulai dari 0 di sebelah kanan. Berarti di sini ya. Ini 0, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, seperti itu. Nah, maka ini kita tarik dulu di sini dari sini dulu. Ini kita tarik ke sini. Ini kita tarik ke sini. Berarti 1 dikali ini adalah basisnya 2, lalu pangkatnya adalah 3. Kenapa 3? Karena kita hitung lagi ya di sini. Ini 1 2 3 0 1 2 3. Maka di sini adalah nilainya 3. Ditambah ini kita tarik ke sini gitu ya. 1 dikali basisnya 2 karena biner gitu ya. Lalu untuk pangkatnya adalah 2. 0 1 2. Selanjutnya yang ini yang 0 kita tarik lagi ke sini. 0 dikali 2 pangkat 1 gitu ya. Di sini 0, ini 1, maka pangkatnya adalah 1. Yang terakhir di sini yaitu 1. 1 dikali 2 pangkat 0. Kenapa 0? Ya karena di sininya adalah dimulai dari angka 0. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung. Berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti 1 dikali 8 ditambah 1 dikali 4 gitu ya di sini. 2 pangkat 2 adalah 4. Lalu 0 dikali 2 karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Lalu ini 1 dikali 1 karena 2 pangkat 0 adalah 1. Apapun yang berpangkat 0 maka hasilnya adalah 1, seperti itu. Tinggal kita hitung. Berarti ini 1 dikali 8 adalah 8, 1 dikali 4 adalah 4, 0 dikali 2 adalah 0. Apapun yang dijumlah dengan menggunakan 0 itu adalah hasilnya 0. Ditambah 1 dikali 1 adalah 1. Maka hasilnya 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1 yaitu nilainya adalah 13 dengan basis 10. Kenapa 10? Ya karena desimal gitu ya. Karena kita tadi sudah belajar desimal. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi konversi dari biner dengan nilai 1101 ke dalam desimal yaitu 13. Nah, teman-teman nanti coba untuk konversikan misalkan ini 1 0 gitu ya. 1 0 0 gini. Ini tinggal kita pecah aja gitu ya. 1 dikali berapa nih? 0 1 2 3 4 gitu ya. 1 dikali 2 pangkat 4. Terus ini 0 dikali 2 pangkat 3, ini 1 dikali 2 pangkat 2, ini 0 dikali 2 pangkat 1, dan ini 0 dikali 2 pangkat 0. Maka nanti tinggal dijumlahkan aja. Seperti itu ya teman-teman terkait dengan konversi biner ke desimal.
Selanjutnya kita akan masuk ke sistem bilangan oktal, yaitu dia mempunyai basis 8 atau radixnya 8. Lalu digit yang digunakan itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Karena basisnya hanya 8 gitu ya. 1, 2, 3 ini ya. Jadi cara ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, contoh, misalkan dulu sering dipakai untuk hak akses file gitu ya, atau file permission di sistem Linux gitu ya. Nah, jadi intinya oktal ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menyederhanakan bilangan biner juga, sama sebenarnya. Nanti kita akan coba. Nah, contoh misalkan saya saya ingin mengkonversikan bilangan biner gitu ya. Ini biner nih. Ini oktal gitu ya. Ini oktal akan saya konversikan ke dalam desimal. Nah, karena oktal ini mempunyai radix atau basisnya 8, maka di sini tinggal kita tarik aja gitu ya, 2 dikali 8 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena sekali lagi kita hitung dari sini dulu, dari sebelah kanan ujung, yaitu nilainya adalah 0, 1, 2. Ini udah jelas ya. Lalu ini 5 gitu ya, 5 dikali 8 pangkat 1, dan ini terakhir 7 dikali 8 pangkat 0. Maka hasilnya 8 pangkat 2 adalah 64, 8 pangkat 1 adalah 8, maka dan 8 pangkat 0 adalah 1. Tinggal kita turunin 2 gitu ya. Di sini 2, lalu 5, lalu 7. Maka hasilnya 2 kali 6 4, 128, 5 kali 8 adalah 40, dan 7 kali 1 adalah 7. Maka hasilnya adalah 175 pangkat 10 atau bilangan desimal. Maka ke desimal yaitu 175 gitu ya. 175 pangkat 10. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman misalkan punya lagi 34 gitu ya. 5 gitu. Nanti tinggal dikonversikan aja, berarti 3 dikali 8. Karena kenapa 8? Karena oktal ini memiliki basisnya ada itu 8 gitu ya. 3 dikali 8 pangkat 0, 1, 2. Berarti di pangkat 2. 4 dikali 8 pangkat 1, dan 5 dikali 8 pangkat 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah sistem bilangan heksadesimal. Dia mempunyai basisnya adalah 16 gitu ya. Nah, ini paling banyak gitu ya. Nah, di sini digit yang digunakan itu di antaranya ada 2 macam, yaitu angka dan huruf gitu ya. Huruf dan angka, bener ya, angka dan huruf. Nah, untuk angkanya ini dari 0 sampai dengan 9, dan hurufnya ini dari A itu sampai dengan F gitu ya. Nah, analoginya huruf A itu adalah 10. Jadi setelah 9 itu 10. Jadi 0 misalkan, terus 8, 9, bukan 10 tapi 8, 9A, terus 8, 9AB, karena 10, 11 gitu ya. Di sini tinggal teman-teman cek. C itu 12, D itu representasinya 13, dan E itu 14, dan terakhir adalah F itu 15. Nah, untuk heksadesimal itu biasanya implementasinya itu pada sebuah kode warna. Contohnya misalkan FF gitu ya, 5733. Maka FF ini adalah 15, 15, 5733. Atau misalkan alamat MAC address gitu ya, pada kartu jaringan biasanya ada F2.2 seperti itu. Lalu F30, terus A, dan lain sebagainya. Dan penulisan lokasi memori komputer. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi sebenarnya berawal dari sini. Nah, kita akan coba bedah terkait dengan bilangan heksadesimal ini. Nah, untuk heksadesimal sebenarnya caranya itu sama gitu ya, menggunakan Jadi caranya itu sama, yaitu dengan menggunakan 16 sebagai basis pangkatnya gitu ya. Dan kita akan mengubah huruf menjadi nilai pada angkanya itu sendiri. Contoh misalkan saya punya di sini bilangan heksadesimal adalah 1A
9, 16. 16 ini adalah apa? Iya, betul. Adalah si basisnya. Nah, kita akan coba konversikan ke desimal gitu ya. Sebenarnya sama, ini tinggal kita tarik aja 1 dikali 16 pangkat 2. Kenapa 2? Ini adalah 0, 1, 2. Kenapa 16? Karena dia adalah basisnya 16. Lalu ini kita ambil gitu ya A-nya. Nah, di sini teman-teman tinggal representasi dari A itu ada berapa? Betul, 10 gitu ya. Jadi di sini 10 dikali 16 pangkat 1. Di sini karena 1 ya, ini 0, ini 1. Taruh di sini 1. Lalu ini 9 dikali 16 pangkat 0. 16 pangkat 2 hasilnya adalah 256. 16 pangkat 1 adalah 16. 16 pangkat 0 adalah 1. Tinggal kita tarik 1 gitu ya ke sini, 1, 1, 9. Nah, maka ini jika dijumlahkan 256 tambah 160 ditambah 9 adalah 425 dalam bilangan desimal. Ini kita kesinian aja. Dalam bilangan desimal seperti itu. Ada lagi misalkan nanti teman-teman 2C A gitu ya, 2CA, terus berapa lagi? 4 gitu ya. 40F gini ya, 40F. Terus 16. Nanti tinggal teman-teman langsung konversi gitu ya. Yang pertama di sini 2, karena 2 berarti 2 dikali 16 pangkatnya berapa? Kita hitung dari sini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti 2 dikali 16 pangkat 5. Nah, C berarti kalau A itu kan 10, B 11, C 12. Berarti 12 dikali 16 di pangkatnya adalah 4 dan lain sebagainya. Jadi silakan teman-teman coba untuk pecahkan atau konversi dari bilangan ini ke desimal. Nah, selanjutnya kita akan coba gitu ya mengimplementasikan hasil dari pembelajaran sebelumnya itu ke dalam project mini. Jadi kita ceritanya akan membuat sebuah program gitu ya, sederhana, yaitu program konversi bilangan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, sederhananya, jadi program ini itu akan meminta kita sebagai pengguna itu memasukkan sebuah bilangan dan basis asalnya. Misalkan basisnya ada 3 ya, ada 2 itu untuk biner, 8 untuk oktal, dan 16 untuk heksadesimal. Lalu program akan mengkonversi ke bilangan desimal yaitu basis 10. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti masukkan angka, misalkan 240, terus basisnya 8 gitu ya, atau basisnya 16, nanti akan dikonversikan ke dalam desimal dengan basis 10. Oke, kita langsung aja, let's go ke projectnya. Teman-teman silahkan dibuka di sini Python compilernya. Saya menggunakan programiz.com. Lalu kita akan coba untuk mengimplementasikan yang tadi. Oke, di sini misalkan kita akan kasih note dulu ya supaya tidak lupa. Kita kasih pagar dulu. Misalkan kita akan kasih judul programnya. Kelihatan, nah kayaknya lebih kelihatan yang putih ya. Misalkan kita akan coba print gini ya, print program konversi bilangan gini ya, sederhana. Nah, jadi nanti akan memunculkan ini. Nah, program konversi bilangan sederhana. Selanjutnya, yang kedua, ini pagar ini adalah ini ya, tag komentar. Jadi tag komentar itu tidak akan pernah dieksekusi gitu ya, entah itu oleh compiler ataupun interpreter ke dalam si outputnya. Jadi biasanya untuk penjudulan aja gitu, biar nggak lupa. Nah, misalkan di sini kita akan coba minta input dari pengguna gitu ya, pengguna.
Misalkan kita punya variabel bilangan gini, sama dengan input, lalu di sini masukkan bilangan yang akan dikonversi seperti ini. Titik 2 spasi. Oke, itu yang pertama, yang kedua. Terus kita juga bikin satu buah variabel untuk basisnya. Basis sama dengan gini. Kita menggunakan integer gitu ya. Integer. Lalu input gini. Masukkan basis bilangan ini ya. Masukkan basis bilangannya. Di sini kita bisa menggunakan 2, 8 ataupun 16 seperti ini. Ya, seperti ini kira-kira. Nah, selanjutnya 3, kita akan coba melakukan konversi gini ya, konversi dan menampilkan hasil gini. Oke, kita try gini ya, kita kasih note dulu di sini, langsung gini ya, langsung konversi menggunakan fungsi integer gini ya. Integer itu berarti di dalamnya itu ada 2 variabel, yaitu bilangan dan basis seperti ini. Ini mudah-mudahan. Nah, di sini berarti untuk selanjutnya di sini kita tambahkan hasil gitu ya. Kita bikin sebuah function hasil desimal sama dengan integer, lalu di dalamnya adalah bilangan ini, bilangan dan basis seperti ini. Nah, ini bilangan dan basis ini diambil dari sini ya, dari variabel ini. Selanjutnya kita coba print gitu ya, print f hasilnya adalah gini, hasilnya adalah, lalu kita tambahkan kurung kurawal, ambil function hasil desimal seperti ini supaya nampil seperti ini. Selanjutnya apalagi di sini yang keempat berarti ya gini, yang keempat, jika terjadi error, misalkan terjadi error bilangan tidak sesuai terjadi error misal gini ya, misal format salah, tampilkan pesan, kita pakai except gini, value error gini, print error, lalu kita kasih pesan format bilangan tidak sesuai dengan basisnya seperti ini. Nah, oke teman-teman, kita akan coba gitu ya. Di sini kita klik run, mudah-mudahan bisa. Oke, di sini masukkan bilangan yang akan dikonversi, misalkan yang tadi ya 11.001 gini. Nah, misalkan basisnya adalah 2 gitu ya, basisnya adalah 2, kita enter. Nah, maka konversi dari bilangan biner ke konversi dari bilangan biner 1101 ke dalam desimal adalah 13 gitu ya. Oke, kita coba run lagi, misalkan 1101 atau misalkan 253. Nah, misalkan saya coba basisnya adalah 2, kira-kira bisa nggak? Nah, error ya. Di sini format bilangan tidak sesuai dengan basisnya. Kenapa?
Karena 2 ini adalah bilangan biner kan. Nah, sedangkan biner itu tidak mengenal angka 2, 5, 3, dia hanya mengenal angka 0 dan 1. Makanya di sini kita kasih error seperti ini, yang ini ya. Nah, teman-teman, mungkin itu aja terkait dengan materi dari konversi bilangan gitu ya. Kita akan masuk lagi di pertemuan berikutnya, yaitu modul kedua, mungkin sama teman saya gitu yang akan menjelaskan. Oke, mungkin itu aja. See you next time and thank you.